Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya serta hidayah dan karunia-Nya kita masih diberi kenikmatan dan waktu luang untuk menghadiri acara webinar integrasi ilmu dan agama pada sore hari ini. Salawat beserta salam, semoga kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan dakwah beliaulah nikmat iman dan ilmu dapat sampai kepada kita umatnya hingga hari ini. Untuk menambah keberkahan menuntut ilmu pada sore hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya Bismillahirrahmanirrahim. dengan membaca basmalah kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu serta majelis kita merupakan majelis yang terberkahi. Amin. Perkenalkan, nama saya Zahid Ahmad Bilal, moderator webinar sore hari ini, dan insya Allah akan membersamai peserta sekalian selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Adapun webinar integrasi ilmu dan agama bulan ini mengangkat tema besar Islam dan Islam, ilmu dan politik. Webinar sore ini akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Masjid Kampus UGM dengan mengangkat tema perspektif Islam mengenai negara dan politik. Pada sesi ini akan dibersamai oleh Dr. Siti Mutia Setiawati MA. Beliau merupakan dosen Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Mau izin memperkenalkan sedikit profil beliau. Beliau eh, memiliki kepakaran pada bidang eh, Islamic World Studies, Middle Eastern Studies, European Studies, dan Indonesian Foreign Policy, serta memiliki research interest di Middle East atau seputaran dunia Timur Tengah, gitu. Beliau memperoleh gelar sarjana di Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, kemudian mendapat master di mengenai Middle Eastern Politics di SOAS University of London, serta memperoleh gelar doktor di Political Science Universitas Gadjah Mada. Sebelum dimulai, kami beritahukan kepada peserta bahwasanya sesi diskusi akan dilaksanakan setelah sesi pematerian. Pun demikian, peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih awal melalui fitur chat Zoom yang nantinya akan dibacakan ketika sesi diskusi. Baik, itu saja untuk kepada Ibu Siti Muti Astutiawati, kami persilakan selama 60 menit ke depan. Mari Bu, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Zahid. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih pertama-tama saya ucapkan pada Masjid Kampus atau dalam hal ini sebetulnya Jamaah Salahuddin ya Mas Zahid, betul? Ya, Ah, atau betul kan? Ya. Untuk program ini sendiri di inisial yang Masjid Kampus langsung Ibu. Memang ada Oh, teman-teman Masjid, Salahuddin juga bekerja sama, nggih, ya. oh ya, Masjid Kampus UGM ya. Iya. Saya berulang kali sebetulnya mengisi di Masjid Kampus UGM. Kadang topiknya sama, kadang berbeda gitu ya. Yang saya heran kan yang saya ditanya banyak orang diwawancarai wartawan karena sesuai dengan bidang saya adalah mengenai kasus Gaza ini ya. Diserang habis oleh Israel, bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini ada kelompok tertentu yang terutama berasal dari daerah yang mayoritas bukan Muslim itu mengatakan larangan mengibarkan bendera Palestina gitu ya. Oh, ternyata yang berempati pada nasib bangsa Palestina itu hanya yang Muslim. Bagaimana
Mungkin gitu. Ini kan bukan masalah Muslim dan Kristen ya, ini masalah kemanusiaan gitu. Nah, saya ditanya mengenai bagaimana menyelesaikan ini, bagaimana dunia Islam harus mengatasi persoalan di antara anggota OKI ya. Baik, nanti akan saya selipkan di sana. Baik, Mas Zahid, saya sudah menyampaikan PPT saya, tetapi kalau saya dijadikan co-host, saya tidak keberatan untuk share screen atau bagaimana. Sampun Ibu, dari admin sudah menjadikan Ibu sebagai host Ibu. Sekiranya sudah Oke, bisa ya, share screen oke, Ibu. bisa share screen ya. Ya. Apa sudah bisa dilihat share screen saya, Mas? Belum Ibu, belum Oh, tampil. belum. Oke, Ya, ya, sebentar, kok tidak muncul di saya. Mohon maaf kalau admin bisa membantu karena ini kok yang tidak ada muncul di screen saya, Mas. Mungkin terlalu banyak saya tadi membuka ini ya. oke baik Ibu. Coba kami Iya. coba sebentar Ibu. Oh, ini sudah muncul, Mas. Ya, mungkin tadi sebentar. Kayaknya saya bisa, Mas. Ya. Baik Ibu. Apa ini? Oh, maaf, maaf. Jangan keluar. Bentar, bentar. Bisa Sudah Ibu, dilihat? sudah terlihat. Alhamdulillah Ibu. Ya, baik. Ya. Ya, di sini tema kita kali ini negara dan politik dalam perspektif Islam ya. Jadi bidang saya itu memang betul politik dan pemerintahan Timur Tengah, tetapi saya juga mengkaji mengenai political Islam. Ya, political Islam itu mempelajari itu merupakan salah satu pendekatan politik untuk melihat bahwa dari perspektif lain. Karena selama ini yang kita anut perspektif itu selalu perspektif kapitalisme atau liberalisme atau perspektif sosialisme ya dua dua ideologi internasional yang itu dikenalkan oleh Barat maupun Timur dengan mengabaikan bahwa eh, Islam sebetulnya mempunyai pendekatan dalam masalah politik. Jadi di sini kita harus mempunyai persamaan kepemahaman dulu apa itu yang dimaksud negara dan apa yang dimaksud politik ya. Negara itu entitas politik ya. Negara itu entitas politik yang terdiri dari penduduk, kemudian wilayah yang dengan perbatasan dan pemerintahan yang sah ya. Jadi ini yang dipahami oleh pengetahuan umum mengenai negara. Lah, apa itu politik? Politik itu adalah menyangkut tentang power. Kalau politik itu pasti menyangkut tentang power. Sebetulnya politik itu menyangkut tentang power pada awal asal muasal politik dulu. Politik itu menyangkut tentang polity atau tentang masyarakat ya yang harus ditata dan diatur untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih mensejahterakan kan gitu ya. Jadi eh, kalau ada yang bilang politik itu kotor ya pemainnya tertentu yang kotor ya. Tetapi pada awalnya adalah politik itu menyangkut tentang power, power menyangkut tentang bagaimana menata atau eh,
menata kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, kehidupan yang lebih baik. Kan bagus banget ya. Nah, biasanya dulu yang mau menata itu terbatas sejak awal masyarakat Yunani kuno dulu yang punya ide mengenai politik misalnya Sokrates ya itu sudah lama sekali itu orang ingin mau menata orang lain itu suatu apa ya suatu volunteer ya keikhlasan. Tidak semua orang suka menata orang lain. Ngapain susah-susah menata orang lain sehingga politik itu kalau ada orang yang ingin berkuasa itu justru dihargai ya. Tapi dalam perkembangannya perkembangan jumlah penduduk, perkembangan dengan banyaknya negara, maka politik itu menjadi rebutan. Siapa yang berkuasa itu menjadi rebutan. Ingin apa? Ingin malah justru ingin berkuasa kalau bisa dengan menyingkirkan yang lain gitu, dengan segala cara. Karena politik itu, karena power itu sebetulnya ada beberapa pendekatan, tetapi salah satu pendekatan yang menonjol dalam perpolitikan itu bahwa semua orang itu ingin kekuasaan dan kalau sudah berkuasa ingin mempertahankan, kalau sudah mempertahankan ingin memperluas, ya. Jadi itulah sifat manusia dalam satu sisi pendekatan realis seperti itu. Tapi dalam pendekatan yang lain sebetulnya manusia itu pada dasarnya baik gitu ya. Mau apa bekerja sama, intinya semuanya bekerja sama untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi dua sisi ini yang terjadi eh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Islam menata menata kehidupan bermasyarakat itu, memang kalau kita mempelajari Al-Quran ya, Allah itu tidak memandang manusia itu semuanya baik gitu ya. Maka dari itu butuh aturan supaya yang tidak baik itu menjadi baik kan gitu ya. Itulah perspektif Islam ya bahwa kekuasaan itu akan dimintai tanggung jawab misalnya gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana perspektif konvensional atau Barat dan perspektif Islam. Inilah yang kemudian membedakan eh, perspektif Islam dengan perspektif yang lain. Tidak bisa. Ya, baik. Persoalan politik Islam yang pertama ya. Jadi sekali lagi politik itu menyangkut bagaimana menata kehidupan ya. Kekuasaan sebetulnya bagaimana kekuasaan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih baik ya. Nanti perkembangannya banyak ya dan nanti eh, negara itu kemudian ada pemerintahan ya. Pemerintahan itu kemudian ada bentuk pemerintahan ya. Ada bentuk pemerintahan itu republik dan monarki ya. Kemudian kalau ada republik dan monarki itu yang republik itu biasanya menerapkan demokrasi. Apa itu demokrasi? Cara memimpin bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, harus dibagi-bagi, harus diawasi. Kan bagus itu ya. Ini sistem demokrasi Barat yang dikenalkan pada dunia pada umumnya ya. Memang demokrasi ini ketika dikenalkan ya kita sepertinya di permukaan itu bagus ya. Kemudian kalau yang republik itu biasanya dipimpin oleh presiden atau perdana menteri ya, itu tadi menerapkan demokrasi. Kalau yang kerajaan itu dipimpin raja atau emir, sultan gitu ya. Ah, di sini tidak ada kekuasaan dibagi-bagi. Semua kekuasaan ada di pimpinan, ya, di pocket raja atau emir, gitu ya.
di kantong raja atau emir tidak dibagi-bagi, tidak dibatasi gitu. Nah, inilah yang terjadi pada umumnya ya antara sistem republik dengan sistem kerajaan. Sistem cara memimpin di sistem kerajaan ini tentu saja tidak demokratis ya, artinya itu tadi ya tidak dibatasi, tidak diawasi ya, semuanya terserah raja, emir atau sultannya. Ya, jadi ya itu tergolong namanya cara memimpin yang otoriter. Ah, kemudian saudara-saudara sekalian dalam kehidupan nyata ini ya banyak sekali negara yang belum mature, yang belum yang belum dewasa, itu biasanya dia mengaku republik tetapi perilakunya kerajaan. Kenapa? Karena tidak dibatasi kekuasaannya. Ya, contohnya Suriah. Dia mengaku republik tetapi kekuasaan diturunkan kepada anaknya ataupun keluarganya. Ya. Bagaimana dengan Amerika Serikat itu sebagai negara yang terdepan dalam demokrasi ya. Eh, Amerika Serikat memang pernah dipimpin oleh George Bush, kemudian anaknya George Walker Bush ya anaknya. Apakah itu diturunkan gitu? Kalau dalam kasus Amerika yang saya pelajari, memang ada keluarga Kennedy, yang satu keluarga itu John F. Kennedy presidennya, adiknya Edward Kennedy itu anggota senator yang juga calon presiden gitu ya, memang itu. Tetapi mereka itu menjadi di dalam partai ya, sejak awal dia merintis, kemudian punya jejak punya jejak politik yang aktif di dalam partai politik gitu. Ya, itulah negara yang demokratis. Tetapi sekarang ini yang kita lihat adalah ngaku republik itu tadi apa serasa monarki gitu ya. Kekuasaan tidak dibagi, tidak diawasi gitu ya. Baik. Apa sekarang persoalan politik Islam sebelum kita memasuki apa konsep Islam dalam politik ya. Sekarang ini partai politik Islam masih belum mendapatkan kemenangan di mayoritas negara Islam. Ya, misalnya Mesir itu Ikhwanul Muslimin ya tidak menang. Libanon itu Hizbullah ya tidak menang. Apalagi Arab Palestina, Hamas itu pernah menjadi partai politik ya, tidak sekedar gerakan politik Islam, pernah menang kemudian dianulir ya, nasibnya masih seperti itu. Di Indonesia partai politik Islam selalu hanya nomor dua gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, jadi partai politik yang berkuasa itu hanya Revolusi Islam Iran yang menang dan berkuasa sejak 1979. Tapi apa nasibnya? Dia dipojokkan, dituduh teroris, dituduh membantu terorisme, kemudian dianggap mengembangkan senjata pemusnah massal. Itulah yang kita terima ya di dunia Islam. Kemudian konflik itu masih sering terjadi di dunia Islam sehingga kita tidak mempunyai role model ya, model yang bisa dijadikan contoh, eh, model yang bisa dijadikan contoh ini loh negara yang menerapkan politik Islam ya, yang berdasarkan syariah, berpolitik berdasarkan syariah itu tidak ada karena di antara negara Islam sendiri itu konflik itu ya, jadi yang sehingga tidak menjadi idaman ya. Kemudian belum muncul tokoh yang menjadi panutan dan diterima oleh semua negara Islam. Kalau di negara kita dulu Muhammad Rum itu semua dia dari eh, organisasi Islam tertentu, tapi eh, organisasi Islam yang lain itu menghormati ya. Buya Hamka, A.R. Fakhruddin, ya, mungkin juga dalam yang beda, bukan Muhammadiyah misalnya Gus Dur gitu ya, seperti ada yang tidak menerima itu dalam hati, tetapi sebetulnya dia
bisa memimpin negara ini ya pernah Gus Dur itu berarti ada kelompok Islam yang juga menerima ya, tetapi saudara-saudara sekalian, banyak yang tidak, saat ini kita tidak punya role model sebagai pemimpin Islam di level negara kita, di level regional, nah, bahkan di level internasional. Dulu siapa yang pernah menjadi role model di antara dunia Islam? Ya, belum pernah ada. Kalau di dunia Arab ada, misalnya Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir itu diterima ya oleh negara Arab ya karena dia memang mempunyai ide-ide cemerlang untuk persatuan Arab. Tapi Islam itu kan tidak hanya dari dunia Arab ya, justru Islam itu banyak dianut di luar Arab ya, di luar wilayah Arab gitu. Ya, bagaimana negara-negara Islam yang kaya belum menjadi negara Islam yang apa ya, eh, belum menjadi negara Islam yang kemudian mengutamakan Islam di dalam kehidupan politiknya ya. Justru sebaliknya malah dekat dengan negara-negara non-Muslim. Negara-negara Islam kaya tidak memprioritaskan mengatasi persoalan negara Islam, tetapi justru dekat dengan negara-negara non-Muslim. Yang kita perhatikan sekarang misalnya kasus Gaza gitu ya. Kasus Gaza ini sebetulnya menyatukan, kalau menurut saya ya, bisa menyatukan negara-negara Islam karena tiba-tiba ada pertemuan di bulan November ya, di eh, di awal November itu ada pertemuan darurat para menlu anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk membicarakan masalah gencatan senjata ya untuk menghentikan serangan Israel atas Palestina itu. Itu menyatukan itu ya. Ada momentum yang bisa menyatukan, tetapi sebelumnya itu tercerai-berai. Dunia Islam itu tercerai-berai, terutama ketika menyikapi eh, konflik Arab Palestina Israel, ada yang mendukung Israel, ada yang mendukung Arab Palestina, atau ada yang absen. Negara-negara Maghribi di Afrika Utara itu misalnya Maroko, Aljazair, Tunisia, ya, Libya setelah eh, Muammar Gaddafi itu cenderung mengabaikan, tidak mau tahu gitu ya. Mungkin lebih apa ya? Lebih peduli Indonesia ya, lebih peduli Indonesia dibandingkan negara-negara yang negara-negara dari dunia Arab. Ya, baik. Kemudian itu khilafah ya, khilafah kurang. Ya, jadi mungkin saudara-saudara sekalian, yang persoalan berikutnya adalah Islam itu dikesankan menyeramkan, ya, tidak toleran, kemudian tidak memberi kesempatan pada wanita sama dengan pria, gitu ya. Itu selalu didengung-dengungkan orang itu, jadi kesannya dunia Islam itu seperti itu ya, sehingga ya itu kan menyulitkan langkah-langkah dunia Islam untuk melakukan kerjasama, apalagi pada sistem khilafah itu yang eh, sistem kenegaraan dalam Islam dicurigai sebagai sistem yang tidak akomodatif terhadap kelompok non-Muslim dan belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Gitu ya. Khilafah itu seperti apa contohnya? Ya, nanti kita akan pelajari ya seperti zaman Muawiyah ya. Tapi Muawiyah ya penuh dengan konflik, perang, rebutan kekuasaan, kemudian diganti Abbasiyah gitu ya. Artinya kita masih juga mencari-cari gitu ya. Ini. Nah, kemudian istilah politik yang negatif dianggap datang dari Islam. Misalnya teroris untuk mencapai apa tujuan politik itu dengan terorisme atau ini atau kekerasan ya.
Pencapaian tujuan dilakukan dengan kekerasan. Itulah dunia Islam katanya ya. Nah, mereka tidak fairnya itu memang mengapa mereka memilih kekerasan gitu ya. Di antara kita sendiri bahkan profesor mengatakan, oh Hamas yang menyerang kok Israel yang disalahkan. Kalau tahu sedikit jangan komentar ya. Itulah masyarakat kita gitu ya, tahu sedikit berani komentar gitu ya. Nah itu saya berharap bahwa kita itu belajar dulu lah, belajar untuk memahami persoalan. Mengapa Hamas itu melakukan kekerasan? Tidak mungkinlah kalau tidak ada tantangan kemudian tiba-tiba melakukan kekerasan, ya kan? Itu ya. Karena kita sudah paham Hamas itu hidup sekian lama di wilayah Israel yang itu sebetulnya sudah menjadi otoritas Palestina, ya, dikekang, didiskriminasikan, diintimidasi, ya, itu dipisahkan ada tembok pemisah antara orang Arab Palestina dengan orang Yahudi, ya, artinya tidak equal, tidak melakukan persamaan. Kalau orang normal dibegitukan diam saja itu orang yang tidak normal ya kalau diam saja. Yang normal itu cacing saja diinjak kan melawan gitu ya. Tapi yang diberitakan di koran-koran itu terorisme tanpa memahami mengapa mereka melakukan tindakan kekerasan itu. Ya, jadi semua gerakan politik Islam itu dikategorisasikan sebagai teroris ya, dari Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbullah, Hamas, Al-Nahdlatul ya, kemudian ISIS ya, dulu Front Islamic Dusalut di Aljazair ya, semua gerakan politik Islam dikategorisasikan sebagai teroris. Kemudian pengakakan mereka itu Islam itu dalam politik mesti pengakakan terhadap wanita. Ya, wanita itu tidak diberi hak yang sama dengan pria. Memang betul seperti itu, ya. Tapi kan ada tetapinya, ya betul. Memang wanita tidak diperlakukan sama dengan pria. Itulah keadilan dalam Islam ya nanti kita pelajari. Kemudian sering melakukan pelanggaran HAM. Sebetulnya yang menjajah duluan negara yang istilah kolonialisme. Itu siapa yang melakukan? Ya, siapa yang melakukan penjajahan terhadap negara lain seperti Belanda, Spanyol, Portugal, ya. Bahkan Amerika menemukan benua Amerika, Australia menemukan benua orang Inggris menemukan benua Australia, siapa yang melakukan penjajahan terhadap penduduk setempat ya, tetapi kok yang diberi kesan adalah Islam gitu ya, melakukan kediktatoran, sistem politiknya kerajaan gitu ya. Ini. Ah, kemudian juga sejarah Islam menunjukkan sistem kedinastian yang agresif dan berhasil menguasai sebagian Eropa. Memang Islam itu mengalami kejayaan ketika dengan apa sistem kedinastian yang dinamakan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Seljuk dan Ottoman. Empat dinasti ini merupakan terus terang itu sejarah kejayaan Islam. Masih belum dinasti Umayyah itu misalnya menguasai wilayah Spanyol itu sampai 800 tahun. Ya, Muawiyah itu dengan ibu kotanya di Damaskus, Suriah. Ya, itu dikuasai 800 tahun. Sayangnya mereka em, mudah diadu domba gitu ya, sehingga kalah. Ya, saat ini belum ada tokoh pemimpin maupun pemikir ya politik Islam. Dulu Hasan al-Banna itu mengatakan apa problem dunia Islam yang utama? Problemnya adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Mari diatasi dengan memurnikan ajaran Islam, dimulai dari musola, bukan masjid. Musola itu sebetulnya ya masjid tapi kecil ya, itu untuk mulai eh, belajar. Belajar itu agama dulu.
Ya, mulailah di sana Hasan Albania punya ide mengentaskan kemiskinan rakyat Mesir. Kan berpikir, berpikir dan menulis. Dan kemudian juga diteruskan bahkan oleh cucunya yang namanya Torik Ramadan. Ya, itu. Kemudian Rashid Ridho ya memikir tentang bagaimana kepemimpinan Islam. Fazlur Rahman, apa itu negara Islam? Ya, Yusuf Qaradawi dan lain-lain ya. Para pemikir ini memikirkan bagaimana eh, masyarakat negara dengan mayoritas beragama Islam itu dikelola gitu ya. Bagaimana dikelola ini ya. Baik. Mereka nanti akan kita pelajari pemikiran-pemikiran em, apa pemikiran-pemikiran para pemikir apa dunia Islam. Tapi itu sudah masa lalu. Apakah Anda pernah melihat dan membaca saat ini ada orang Islam menulis buku mengenai negara Islam misalnya? Ya, saya juga hanya berangan-angan karena di apa tiap hari berkutat ada kesibukan, akhirnya ya hanya selesai di dalam draft ya. Semoga nanti saya bisa menyelesaikan setelah ini. Pertemuan seperti ini itu menjadi mendorong ya seorang untuk eh, melakukan sesuatu ya. Ah, ini kita karena dulu dalam kita kajian profetik ya, profetik itu pendekatan satu ilmu yang atas dasar pendekatan kenabian ya. Apa yang diajarkan oleh Islam mengenai politik itu apakah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ah, di sini ada konsep negara atau politik Islam, itu berbeda konsep-konsepnya. Ada yang mirip tetapi ada juga yang bertentangan dengan konsep politik Barat. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap kali kita mengungkapkan bahwa misalnya sistem khilafah itu sistem yang cocok pada untuk apa untuk negara yang mayoritas beragama Islam. Belum kita mengenalkan itu sudah dikesankan buruk dulu ya, bahwa khilafah itu nanti awas hati-hati, si A ini akan membawa Indonesia ke dalam sistem kekhalifahan yang tidak menghargai masyarakat minoritas gitu. Belum mempelajari itu ya, tapi sudah mengungkapkan seperti itu. Karena kalau di dalam konsep politik Barat tadi, mereka mampu menerapkan, mampu mengenalkan sistem politik yang demokratis gitu. Itu kemudian mendorong negara-negara seluruh dunia untuk mengikutinya. Yang tidak mengikuti konsep politik yang demokratis akan dicap seperti itu, menyeramkan. Ya, seperti halnya sekarang ini Rusia itu kan digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Oke, karena bahkan telah menyerang Ukraina, ya, dipojokkan, diterang karena dia menganut sistem politik yang beda, ya, yaitu sosialis. Tetapi begitu Israel yang menyerang Hamas, em, yang menyerang Gaza dengan membabi buta, sekarang ini sudah kurang lebih 4 juta penduduk Gaza itu menjadi pengungsi, kehilangan tempat tinggal, ya, kehilangan harga diri, kesulitan hidup, kehilangan keluarga, itu oleh Amerika disebut sebagai membela diri, ya, membela diri dengan cara membabi buta, membunuhi anak-anak, wanita, dan kaum sipil, ya, bukan militer. Itulah em, Barat itu seperti manis kalau menjelaskan ya, tetapi dalam prakteknya itu double standar istilahnya, ya, hanya berlaku untuk negara atau orang yang disukai saja. Itu tadi. Sekarang ini kita lihat contoh yang kasat mata, ya. Rusia itu sebagai eh, apa negara agresor, penyerang, ya. Tapi ketika Israel melakukan yang sama, dibilang eh,
apa melindungi diri gitu. Itulah ini ya. Jadi saudara-saudara dalam kenyataan hidup konsep politik Islam itu bersaing ya bersaing dengan konsep politik Barat yang telah mapan. Itu tadi istilah demokrasi ya. Nah, bagaimana apa political Islam ini, konsep politik Islam itu diupayakan oleh apa ya kelompok tertentu. Lah, kita ini kan coba kita itu ya termasuk orang Indonesia meskipun ilmuwan yang sudah bergelar profesor ilmu politik. Kalau dia itu profesor ilmu politik itu tidak berdaya untuk mengenalkan misalnya sistem politik Islam yang cocok misalnya untuk Indonesia. Ya, kita itu hanya bisa mengikuti ya sudah menerima konsep politik demokrasi Barat gitu. Ya. Tetapi di negara-negara Timur Tengah ya karena mereka juga seperti itu di level negara itu gagal menerapkan konsep politik Islam, maka terwujudlah gerakan politik Islam seperti yang tadi saya katakan ada Ikhwanul Muslimin, Hizbullah, Hamas, Al-Nahdlatul, kemudian ada Re- Revolusi Islam Iran, ya, Partai Rafah di Turki, ya, muncul gerakan-gerakan politik atau partai politik yang kemudian mengupayakan untuk mendapatkan power, ya, di Indonesia itu gagal terus terang, ya. Kemudian tuduhan terhadap apa eh, apa konsep politik Islam maupun gerakan politik Islam yang itu tadi, yang negatif tadi, itu termasuk kemudian menggambarkan sosoknya juga negatif ya. Misalnya eh, Ayatullah Khomeini itu dianggap diktator ya, kemudian tidak respect terhadap minoritas, tapi Syed Reza Pahlavi itu lebih dihargai karena dia dekat dengan Amerika gitu. Nah, kemudian sebetulnya saudara saya sekalian, konsep politik Islam itu merupakan alternatif ya yang terakhir ini ya. Konsep politik Islam itu sebetulnya merupakan alternatif sebenarnya. Ini yang harus Anda baca ya. Em, Konsep politik Islam itu merupakan alternatif terhadap penyelesaian masalah politik nasional di dalam negara internasional. Setelah konsep politik Barat dan Timur tidak menyelesaikan konflik. Ya, sekarang konsep politik kapitalisme memang menyelesaikan masalah kemiskinan. Ya, konsep politik sosialisme memang menyelesaikan masalah kemiskinan juga kan tidak. Bagaimana Islam ya mempunyai alternatif selain kapitalisme, sosialisme itu adalah eh, sistem politik, sistem ekonomi Islam. Dan itu sudah mulai didengungkan sekitar tahun 80-an ya. Kalau Anda hidup di masa itu, saya tuh sering melihat Islam is a solution ya Islam is a solution karena dia mengenalkan ini kalau dari segi ekonomi ya ekonomi Islam mengenakan ekonomi Islam dan ekonomi Islam karena bukan politik itu mulai jadi bahan kajian yang baik karena Islam itu ekonomi Islam saya bukan ekonom ya tapi tahu sedikit-sedikit lah yang apa yang diterima oleh masyarakat internasional karena Islam itu tidak mengenal riba ya larangan berat kalau ada riba em, di dalam ekonomi maka dikenalkanlah ekonomi Islam yang itu sistem bagi hasil ya mudharabah ya itu sistem bagi hasil saya tidak berani mengatakan yang
detail ya, tapi itu ekonomi Islam yang menjadi kajian internasional. Kemudian ada lagi mengenai bahwa Islam itu tidak boleh menumpuk-numpuk harta, karena harta itu harus berputar, ya. Dosa besar kalau kita menumpuk harta. Islam tidak mengenal teks atau pajak, tetapi zakat yang itu dikelola oleh lembaga khusus, yaitu yang mengumpulkan zakat dan membagi zakat gitu. Islam tidak memberi keleluasaan pada seseorang yang memiliki harta benda itu untuk digunakan semau-maunya karena ada hukum waris. Itu menjadi kajian internasional yang luar biasa ya, sehingga HSBC pun mempunyai bank syariah ya. Kemudian BCA kita juga mempunyai BCA syariah karena memang diterima gitu. Oh ya, sistem Islam ini mengenai ekonomi diterima. Tetapi kenapa yang politik itu tidak ya? Yang politik itu malah apa dicurigai dan apa ya? Dicurigai dan ya itu diwaspadai ya. Nah, Nah, kalau kita lihat apa sistem Islam itu yang kenyataan dulu ya, bahwa memang yang menjadi contoh itu negara-negara Timur Tengah, Islam itu bisa menyebarkan keyakinannya dengan cara kedinastian. Ya, ingat Islam itu lahir di Mekah, Madinah, tapi kemudian cepat beredar ke Afrika Utara dulu, ya, kemudian ke Afrika Utara, ke Eropa sebagian, kemudian mulai ke utara itu termasuk ke wilayah Arab Palestina, ya itu dengan sistem kedinastian. Ya, ini Umayyah yang berkuasa 597 sampai 680 ya. Ini yang terkenal yaitu dengan kok bisa muncul bahasa Arab ya. Sistem bahasa Inggris ya. Muawiyah ini Abu Sofyan yang sangat terkenal ya. Kemudian dinasti Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah. Kalau ini Sunni, ini Syiah ya. Kemudian dinasti Seljuk ya, ini apa dikuasai dari Turki ya, ini Sunni. Kemudian yang paling ternama dan ditakuti oleh Barat itu bahwa Islam itu pernah menguasai Andalusia ya dari tahun 785 sampai 1236 ya. Tadi saya katakan eh, apa di bawah apa Muawiyah ya, di bawah Muawiyah itu bisa menguasai Spanyol. Saya pernah mendatangi Andalusia dan memang diakui arsitektur Islam. Kalau tadi Mas Zahid mengatakan eh, ilmu di dalam Islam ya, saya oleh panitia hanya negara dan politik, Mas. Saya pernah juga menjelaskan tentang ilmu. Ternyata semua ilmu itu datang dari dunia Islam. Ya, ilmu tentang waktu, ilmu tentang perbintangan, ilmu kimia, unsur-unsur kimia itu ternyata bahasa Arab semua. Matematika itu aljabar. Nah, itu ada temuan khusus Mas tentang ilmu dari dunia Islam yang kemudian diadopsi oleh dunia Barat. Itu diakui ya bahwa Islam kan satu-satunya agama yang peribadatannya mengikuti peredaran peredaran bulan dan peredaran bulan ya terutama ya ini. Nah, kemudian ketika menguasai selama 800 tahun di apa di Cordoba Spanyol itu diakui dia mengenalkan Islam itu mengenalkan arsitek yang terutama kemudian mengenalkan sistem irigasi yang bisa membawa air dari bawah itu ke gunung ya. Cordoba itu di seperti gunungan gitu ya di atas. Itu Anda bayangkan tahun 785. Bangunannya ada sampai hari ini gitu ya. Inilah jejak dunia Islam kalau Anda berjalan-jalan ke Timur Tengah
jejak dunia Islam itu luar biasa itu ya, dari dilihat bangunan-bangunannya. Itulah yang kemudian dihancurkan oleh perang, yang perang itu melibatkan Barat di dalamnya. Ya, yang namanya saya tidak tahu nasib Masjid eh, Muawiyah di Damaskus itu bagaimana sekarang. Ya, ya. Baik. Nah, kok jadi begini? Ya. Ini saya perlihatkan sedikit saja ya. Jadi ini adalah bangunan yang dibangun sekitar 785. Kalau Anda sudah pernah ke Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, ini bangunannya ditiru seperti ini ya. Tapi ini tahun 785. Nah, masjid ini telah berubah menjadi katedral ya, telah berubah menjadi katedral atau gereja karena di apa dikalahkan oleh em, dikalahkan oleh gereja Katolik Roma dengan cara memecah belah orang Islam di sana, diiming-imingi kekuasaan dan lain sebagainya. Itu juga satu semester pertemuan itu nggak selesai ya. Baik. eh, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk memahami konsep politik Islam mengenai konsep Islam mengenai politik dan negara itu ada metodenya ya. Dalam dunia profetik saya di bawah Profesor Sri Ahimsa itu tidak asal mengungkapkan itu ya. Jadi bagaimana metodenya itu bisa dengan penelusuran sejarah, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah eksis ya, kemudian dikonstruksikan ya, maka kemudian kita temukan prinsip-prinsip Islam gitu ya, prinsip-prinsip Islam dalam masalah negara dan eh, negara dan negara, negara dan politik. Mari kita lihat definisinya dulu negara dan politik itu. Politik adalah tata cara mengatur sekelompok orang, tadi sudah saya sampaikan, untuk mencapai tujuan bersama, ya. Kemudian juga untuk mengatur sekelompok orang tersebut diperlukan power, tadi saya sudah menjelaskan, ya. Setelah mempunyai kekuasaan diperlukan hak untuk berkuasa ya atau otoritas. Otoritas itu harus diterima dan diakui oleh masyarakat yang bernama kemudian legitimasi ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Negara adalah entitas politik yang terdiri dari wilayah, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Maka kita melihat politik itu bisa dilihat dari negara ya. Karena di sana power itu diterapkan. Eh, Negara ada kesatuan dan federal, tapi bentuk pemerintahan ada republik dan kerajaan. Cara memerintah ada yang demokratis, yaitu kekuasaan dibatasi, diawasi, dan dibagi-bagi. Ada yang otoriter atau diktator, kekuasaan tanpa batas, ya, dan berada dalam satu tangan. Setelah saya telusuri sejarah, itu memang Islam tidak ngajari harus demokrasis, kekuasaan itu harus dibagi-bagi, harus dibatasi, diawasi seperti konsep politik Barat ya. Bentuk pemerintahan itu juga tidak harus namanya bentuk negara bentuk negara tidak harus kesatuan atau federal atau bentuk pemerintahan itu republik dan monarki, tetapi itu itu kan konsep politik Barat. Islam punya sendiri itu ya. Nanti akan kita lihat ya, saudara sekalian, beberapa konsep politik Islam yang dicurigai, diwaspadai dan tidak menjadi bahan yang harus ditiru. Beda dengan ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam itu kalau ekonomi Islam
itu lebih diterima ya, lebih menjadi kajian dan beberapa bank-bank besar itu bank syariah itu sudah diterima, tapi tidak dengan politik. Itulah saya yang dari dunia apa, saya dari ilmu politik itu ya harus berjuang ini mengenalkan. Apa yang pertama menjadi sorotan mengapa konsep politik Islam itu tidak hanya tidak diterima tapi malah dicurigai gitu ya. Em, di sini Islam itu tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara daulah. Ya kalau konsep politik Barat sudahlah Islam jangan menggabungkan mencampur adukkan urusan negara dengan agama. Dalam praktek mereka itu sebetulnya ya dalam berpolitik ya ada urusan agamanya itu, tapi tidak mau mengakui seperti itu. Ya. Sementara kalau Islam itu tidak memisahkan. Ya, ini kajian yang sudah lama dilakukan banyak expert ya. Intinya kita menerima dulu ya bahwa Islam itu tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Karena negara itu adalah institusi atau entity yang berhak mengeluarkan aturan. Kalau kita memisahkan urusan agama, nanti banyak keputusan negara yang berlawanan dengan Islam. Sekarang saya beri contoh. Kita semua di Indonesia ini yang laki-laki bisa menjalankan leluasa di hari Jumat, menjalankan sholat Jumat. Itu kan kebijakan politik, ya. Jangan dikira kalau memisahkan urusan agama dengan negara, udahlah ini jangan apa mencampurkan. Lah, ini nanti Anda tidak bisa sholat Jumat di negara yang mayoritas beragama Islam gitu kalau Anda punya juga pandangan memisahkan urusan agama dengan politik. Ya, tapi negara itu juga kadang-kadang urusannya politik tetapi menggunakan agama untuk mencapai kepentingannya. Contohnya, Anda pergi ke bank, adakah Anda melihat riba 18%, riba 17%? Kan nggak ada. Yang ada apa, Mas Zahid? Yang Anda lihat apa di bank itu? Ada riba 17%. Apa, Mas? Riba diganti kata apa? Bunga, Ibu. Bunga. Bunga itu kan flower bahasa Inggrisnya. Bunga itu kan indah, ya kan? Orang nggak sadar gitu ya bahwa itu sebetulnya negara menggunakan siasat eh, politik karena tahu mayoritas masyarakat Indonesia Muslim kalau diberi riba ya nggak ada orang nyimpan di bank karena namanya bunga itu ya. Nah, coba diganti kalau Anda nanti menjadi Menteri Keuangan ya mau mengganti itu. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Jadi memang kita jangan, kalau menurut saya, orang Islam itu jangan kemudian banyak yang ikut-ikut, ya pisahkan urusan agama dengan negara. Lah, yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan hukum itu kan negara. Kalau terus memisahkan dengan agama, ya Islam akan terabaikan. Ya. Nah, kemudian ada istilah di apa eh, di dalam Islam itu pemilihan itu ikhtiar ya. Di sini adalah penghitungan demokrasi itu adalah yang mayoritas yang berkuasa. Nah, kalau mayoritas pencuri ya yang berkuasa pencuri kan gitu. Yang mayoritas ngawur tidak mengabaikan hukum ya itu yang akan berkuasa kan gitu. Buktinya ada yang melanggar hukum kita diam saja atau berarti mayoritas kita itu memang acuh dengan politik yang benar gitu ya. Pemilihan ini tidak berdasarkan mayoritas tetapi dipilih berdasarkan musyawarah. Nanti ada istilah musyawarah. Dipilih di antara orang Islam yang paling tahu agama. Itu yang dicontohkan Nabi ya, yang paling tahu tentang agama. Ya, jadi memilih orang yang paling tahu tentang agama. Ya, ini pemilihannya itu seperti itu, berdasarkan musyawarah. Kalau musyawarah itu tidak ada money politics.
Ya, kalau mayoritas ya mayoritasnya tergantung itu. Kemudian setelah dia terpilih itu ada sumpah ya yang namanya bai'ah itu menjadi wacana eh, Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat dulu mengadopsi apa sumpah ini untuk menyumpah untuk melantik Presiden Amerika Serikat. Dia terus terang mengatakan dalam bukunya bahwa ini saya mengadopsi tata cara Islam dalam apa sebelum pemimpin itu melakukan tugasnya itu harus disumpah. Disumpah ini di hadapan Tuhan ya. In God we trust itu kalau orang Amerika. Ya, kalau orang Indonesia kan sebelum dilantik juga demi Allah. Tapi demi Allah itu hanya di bibir ya sebagian besar kita ya sehingga berani melanggar gitu. Ya, itu sumpah itu ini ya sumpah itu adalah ajaran konsep politik Islam dulu pada masa Nabi terutama yang saya baca itu dikenalkan oleh Nabi Muhammad ketika sudah melakukan hijrah ke Madinah ya kalau mau apa ikut perang Nabi disumpah dulu itu ya kemudian hakimiyah itu menyangkut kedaulatan ya kalau kita kedaulatan ada di tangan rakyat ya Ra- suara rakyat itu suara Tuhan itulah konsep-konsep politik kalau di dalam Islam kedaulatan itu tertinggi ialah yang megang Allah Subhanahu wa taala tetapi dijalankan oleh manusia sehingga yang kita jalankan itu harus inline harus sesuai dengan yang digariskan oleh Allah itu itu ya jadi ini nanti yang digariskan Islam itu misalnya eh, akan celaka penduduk satu negeri jika dipimpin oleh seorang wanita gitu ya. Itu didengung-dengung jadi hati-hati loh. Nanti kalau dipimpin oleh Islam itu yang kepilih wanita tidak mungkin yang kepilih wanita misalnya. Dicari celah-celahnya, diambil yang apa sepenggal-sepenggal gitu. Ya, ayat-ayat di dalam Islam yang mengajari tentang politik itu diambil sepenggal-sepenggal. Nah, kalau saya mengkajinya, memang betul eh, kalau apa di dalam keluarga memang wanita itu nomor dua, ya. Yang menjadi pemimpin itu adalah pria, laki-laki, ya. Itu memang betul. Dia kalau menjadi istri memang nomor dua, tapi begitu menjadi ibu, wanita itu segalanya. Dia adalah surga ada di telapak kaki ibu. Nabi Muhammad hadisnya mengatakan siapa yang harus kamu pedulikan ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, ya kan? Kemudian ridho Allah itu melalui ridho orang tua, terutama ibumu, ya. Kalau menjadi ibu, segalanya itulah keadilan Allah yang tidak diungkapkan oleh eh, dunia Barat yang menuduh konsep Islam itu eh, tidak memberi ruang pada wanita. Termasuk nanti Taliban ini kan Taliban menang di Afghanistan di negaranya sendiri kok dicurigai ya. Hati-hati Taliban itu nanti akan mendiskriminasikan wanita dan lain sebagainya ya. Kemudian memang syariah atau hukum Islam itu hukum yang menyangkut kehidupan sehari-hari, terutama hukum waris misalnya, ya, itu akan mengikat yang itu yang sekali lagi wanita tidak mempunyai kedudukan yang sama, misalnya dalam warisan kita hanya memperoleh eh, separuh dari saudara laki-laki, misalnya ya, itu dianggap tidak fair dan itu kemudian di apa menjadi bahasan gitu ya. Padahal kita yang menjalankan, iya memang wanita itu kalau warisan ada separuhnya, tetapi saudara laki-laki itu wali kita, gitu ya. Kalau orang tua kita tidak ada, gitu ya. Misalnya kita mau wakilnya itu ya saudara laki-laki, ya. Kalau kita ditinggal apa dia sendiri seorang janda gitu, yang akan ngurusi itu saudara laki-laki. Itulah keadilan Allah yang tidak diungkapkan, gitu ya. Kemudian Islam itu tidak mengenal perbatasan negara.
Itu konsep politik Barat. Itu karena sifatnya yang individualistik, itu ini milikku, ini milik, itu milikmu. Ya, itu. Kalau Islam itu tidak menghormati memang kepemilikan individu. Kita punya harta banyak, harus bayar zakat, harus bayar infak, ya sodakoh itu setengah wajib kalau infak dan sodakoh tadi ya. Ah, yang dikenakan adalah Darul Islam atau wilayah Islam. Jadi sistem kekhalifahan itu menciptakan wilayah yang terdiri dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam itu dikelola gitu ya. Nah, ini yang kita belum menemukan pemikiran bagaimana dikelola. Ada yang di Timur Tengah sana, ada yang di Asia Selatan, ada yang di Eropa, ada yang di kemudian kita di Asia Tenggara ini untuk dijadikan satu kesatuan. Memang betul. Tapi kita tidak mengenal istilah perbatasan gitu ya. Kita mengenalnya Darul Islam, yaitu wilayah Islam, dan Darul Harb itu wilayah non-Islam. Ini karena saya ambil karena pada masa Nabi di Madinah ketika perjanjian Madinah itu ya dikenalkan. Ya, bagaimana kita dealing atau menghormati kelompok non-Muslim di wilayah yang kemudian semakin hari semakin berkembang menjadi wilayah Muslim. Nabi itu sangat memberi contoh bagaimana menghormati yang status dari non-Muslim itu menjadi zimni, yaitu apa ya masyarakat yang harus mendapat perhatian ya perlakuannya tidak sama dengan ummah. Ummah itu komunitas Muslim. Kok di Indonesia kan jadi apa agak apa rancu karena umat itu umat Islam, umat Kristen, umat Buddha gitu ya. Padahal zaman Nabi itu ada ummah dan kelompok zimni. Ini yang saya pelajari. Kita yang ummah yang muslim itu harus menghormati yang zimni karena justru diberi hak-hak khusus. Memang dalam zakat dia lebih banyak dibandingkan yang ummah itu. Ya, baik. Kemudian konsep politik Islam yang ditakuti itu adalah konsep jihad berperang di jalan Allah. Ya, itu apa banyak sekali apa terjemahan apa arti jihad itu ya. Nah, jihad itu memang bisa jihad dalam arti berperang atau jihad dalam arti memperjuangkan Islam di pada waktu tidak dalam rangka perang gitu ya. Kalau kita dijajah dan kita hanya menerima saja lah itulah yang ditentang oleh Islam. Ayat-ayat Islam yang mengecam orang yang menghindari perang terutama laki-laki itu banyak ya. Itu dianggap yang disersi terhadap perang itu sudah seperti orang kafir gitu. Ya, ini kan dalam suasana perang ya, bukan dalam suasana damai gitu. Baik, saudara saya sekalian, waktu saya masih berapa, Mas? Karena kok ternyata slide saya banyak ya. Untuk waktunya, Ya, nah, mohon maaf 5 menit lagi, Ibu. oke ya. Ya, Nah, ini jadi sudah saya singgung sebetulnya ya perbedaan konsep politik Islam dan Barat. Nanti bisa Anda baca sendiri. Tapi yang saya apa lebih fokuskan itu perbedaan karena ini perbedaan. Tadi kan ada yang sama atau mirip-mirip ya. Kalau ini perbedaan, tadi kedaulatan di tangan Tuhan dijalankan oleh orang yang mengerti agama atau kaum fuqaha. Kedaulatan kalau menurut Barat tuh di tangan rakyat ya. Kalau di dalam Islam pemimpin itu dipilih dengan cara musyawarah ya. Di dalam konsep politik Barat, pemimpin itu dipilih dengan voting suara mayoritas. Nah, bayangkan 276 juta rakyat Indonesia mau voting. Menurut Anda apa tidak bisa ada kebocoran? Ya, Anda kan belum membayangkan ada wilayah terpencil sana. Kalau kotak suara terbuat dari kertas, hanyut di sungai ya wassalam. Gitu, ya, kotak suara itu hilang. Itu. Nah, adil itu kalau di dalam Islam, semua orang mendapatkan sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Jadi saya menerima saja bahwa memang ketika orang tua meninggal saya mendapatkan bagian separuh, saya menerima. Tetapi kakak-kakak saya yang laki-laki enggak. Adik saya yang perempuan tetap mendapat hak yang sama dengan saya. Itu kan keikhlasan dia. Tapi saya menerima dulu. Ya, itu memang keimanan kita diuji di situ. Nah, kalau itu kalau di dalam konsep politik Barat, adil itu semua orang mendapat bagian yang sama. Itu ya. Nah, ini yang jadi sorotan Barat, hak dan kewajiban wanita tidak sama dengan laki-laki, gitu ya. Em, Kalau ini apa? Kalau di konsep politik Barat, wanita dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bahkan kalau di dunia Barat itu kemakan kata-katanya sendiri, wanita nggak mau melahirkan. Enak saja aku yang melahirkan. Ya, aku nggak mau melahirkan, udah adopsi aja. Itu ya karena merasa punya hak yang sama. Itu tidak ada kata-kata bahwa itu niat ibadah, melanjutkan generasi gitu ya. Nanti kalau sudah statusnya menjadi ibu, itu tadi yang saya katakan. Ya, sistem pemerintahan khilafah itu masih dalam diskusi mendalam. Memang belum ada pemikir Islam yang menemukan apa ini menerjemahkan sistem kekhilafahan di dalam Islam. Sementara konsep politik Barat sudah menemukan bahwa konsep republik ya dengan cara demokratis itu lebih dipahami. Sehingga negara-negara Islam ya sudah kombinasi antara konsep politik Islam dan konsep politik Barat untuk apa ya mencapai tujuan bersama. Eh, Mari kita lihat ini apa ya. Nah, ini memang cara kita mendekati dengan cara profetik supaya mendapatkan pemahaman mengenai apa mengenai em, mengenai konsep Islam mengenai politik dan negara itu tadi tahap-tahapan profetik ya. Mungkin kita langsung saja ini ke penutup ya. Bahwa konsep politik Islam, konsep Islam dalam politik dan negara itu diwujudkan oleh gerakan politik Islam, bukan diwujudkan dalam negara. Ya, sekarang kita lihat Ikhwanul Muslimin tadi yang Hasan Al-Banna mempunyai ide Mesir itu persoalannya kemiskinan. Mari kita atasi kemiskinan. Ya, tapi tidak mungkin dia mengatasi kemiskinan tanpa kebijakan politik, sehingga dia kerjasama dulu dengan em, Gamal Abdul Nasser sebagai presiden Mesir pada waktu itu, ya. Tetapi kemudian dia juga minta berkuasa ya supaya idenya itu bisa dilaksanakan lah. Kalau tidak punya power kan tidak bisa ide menyelesaikan masalah masyarakat itu, mengatasi kemiskinan dan memurnikan ajaran Islam itu tanpa kebijakan politik. Itu saya orang politik seperti itu ya pendekatannya. Sehingga karena dia minta kekuasaan oleh Mesir, Ikhwanul Muslimin ini dilarang ya, tetapi ketika di Arab Spring dia muncul lagi dan Ikhwanul Muslimin itu jadi partai politik yang memenangkan pemilu. Muhammad Morsi itu satu-satunya presiden Mesir yang terpilih secara demokratis. Yang lainnya itu menggulingkan atau menggantikan ya. Gamal Abdul Nasser itu kan menggulingkan eh, dulunya Raja Faruk, kemudian saya tiba-tiba lupa presiden sebelum Gamal Abdul Nasser ya. Itu dia tapi menggulingkan intinya. Kemudian diganti Anwar Sadat karena Gamal Abdul Nasser meninggal. Anwar Sadat diganti Husni Mubarak karena Anwar Sadat terbunuh. Husni Mubarak itu kemudian digulingkan karena dia berkuasa terlalu lama pada pemilu yang menang Ikhwanul Muslimin. Berarti masyarakat Mesir itu sebetulnya akarnya adalah akar Islam mendukung Ikhwanul Muslimin. Tapi apa? Didukung oleh Barat untuk digulingkan. Dan Muhammad Morsi meninggal di penjara. Ya ini. Kemudian Hamas, ya, Hamas itu mencita-citakan para Palestina merdeka itu sebagai negara Islam memang, ya, beda dengan Fatah yang akan menjadi negara sekuler.
Nah, ini didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin dan kemudian yang kemudian mengenalkan Intifadah ya tahun 87 itu ya. Hamas itu kelanjutan dari jihad Islam. Nih. Ini jihad Islam yang lain meneruskan karena Syekh Ahmad Yasin itu terbunuh ya atau dibunuh ya kemudian jihad Islam itu eh, sebetulnya akarnya itu sudah sejak masa tahun 48 ya dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Yasin kemudian diwujudkan Hamas. Jadi banyak gerakan politik Islam itu yang mati kemudian muncul lagi gitu ya berbentuk yang lain gitu. Nah, gerakan revolusi Islam Iran tahun 79 ya Anda mungkin tidak suka dengan Syiah tapi ini adalah gerakan politik Islam satu-satunya yang bisa merubah sistem kerajaan menjadi republik ya menjadi republik yang sistem pemerintahan Iran itu berbeda dengan apa yang lain gitu ya ini yang lain yang jelas dia satu-satunya partai Islam yang bisa berkuasa sejak tahun 79. Kemudian Hizbullah didirikan di Lebanon oleh Said Hussein Fadlallah sekarang oleh Said Hasan Nasrullah ya dipimpin sejak 82 ketika Hizbullah itu berdiri ketika Israel menyerang Sabra dan Shatila ya, menyerang kemudian menyerang orang Arab, pengungsi Arab Palestina yang ditinggal pejuangnya berjuang di Lebanon Selatan ya. Hizbullah itu juga dituduh teroris karena dia berhasil mengusir Amerika Serikat di Lebanon. Jadi Amerika Serikat itu em, menduduki Lebanon, kemudian bisa mengusir sama dengan Taliban yang bisa mengusir Amerika setelah 20 tahun berkuasa di Afghanistan. Kok sekarang Taliban yang dituduh teroris? Jadi saya tuh heran ya, dia akan mengenalkan Emarah Islami Afghanistan ya yang itu udah dicurigai ini sistem kekhilafan nanti tidak yang negatif-negatif muncul ya. Kemudian muncul Front Islamic Dusalut di Aljazair yang itu eh, ingin memberontak supaya para pemimpinnya itu jangan dekat-dekat dengan apa jangan dekat-dekat dengan mantan penjajahnya itu ya kembangkan diri ingin mandiri akhirnya terjadi apa ya konflik antara gerakan politik Islam dengan pemerintah Aljazair. Kemudian Al-Qaeda didirikan oleh miliuner Arab Saudi Osama bin Laden. Al-Qaeda ini dituduh teroris yang bisa menghancurkan menara kembar Amerika. Kalau benar dia yang melakukan berarti hebat sekali loh Al-Qaeda itu ya bahkan menyerang Pentagon. Pentagon itu kan apa pertahanan Amerika ya bisa di apa diganggu itu kan berarti dia tahu sistemnya karena istilahnya nyamuk aja lewat mati di atas langit Pentagon kok ini bisa gitu ya melalui itu gitu. Ya. Kemudian bagaimana masa depan konsep dan gerakan politik Islam. Konsep politik Islam, kalau negara itu sudah tadi ya pesimis karena tidak ada hanya Iran yang bisa memenangkan apa Islam menang dalam politik di dalam negara itu hanya Iran yang saya amati. Nah, bagaimana masa depan yang lain ini konsep politik Islam ini akan terus dicurigai seperti ini atau menjadi diterima seperti halnya ekonomi Islam. Ya, kalau konsep politik itu bersama-sama dengan ekonomi Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran Islam itu akan masa depannya akan baik bahwa Islam itu lebih menekankan pada agama yang damai, rahmatan lil alami, ya, negara yang agama yang tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya dengan catatan negara lain juga jangan provokasi, gitu ya. Ini makanya yang kedua adalah tergantung politik luar negeri atau political will Amerika dan aliansinya terhadap dunia Islam. Nah, kalau mereka menyerang-nyerang terus apa ya kita mau menerima saja kan gitu ya. Nah, behavior Amerika dan aliansinya itu adalah
mereka itu memperlakukan divide and rules. Ya, ini kalau gerakan politik Islam itu mau menang di satu negara, pasti dia akan dipecah belah. Itu ya, strategi mereka itu seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Ya, Islam itu memang tidak hanya satu. Islam itu berbeda-beda. Orang Barat kadang-kadang melihat itu sebagai kekuatan. Anda mau eh, menghancurkan Islam itu dari mana mulainya? Karena satu dengan yang lain tidak berhubungan. Kalau berhubungan terus penggal kepalanya yang badannya mati. Kalau ini tidak, gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu kekuatan. Kalau ini malah menurut para pengamat Barat, gitu ya. Saya kalau Anda nanti sempat baca buku The World A World Without Islam kan kacau. Ya, karena Islam itu memberi dinamika dalam kehidupan. Ini yang menulis apa mantan wartawan namanya Graham Fuller. Ya, kemudian sebetulnya masa depannya tergantung kemerdekaan Palestina. Jika Palestina merdeka dan Hamas atau Fatah bisa menjadi pemimpin di Palestina, akan menjadi pemicu gerakan politik Islam lain untuk mencapai tujuannya. Ini menurut saya ya, betul-betul karena Israel itu menggempur habis-habisan Hamas saat ini. Saya sebagai pengamat Timur Tengah itu sampai tidak berani melihat berita ya, merasakan ya sudah setiap kali melihat berita itu sudah ya rasanya hancur. Makanya kita menunggu seperti mukjizat dari Allah yang bisa mengatasi ini. Tapi ingat bahwa Hizbullah itu dulu juga begitu, gempur habis oleh Israel, menang. Taliban itu 22 tahun digempur habis oleh Amerika Serikat, menang. Saya selalu membuat dua contoh itu. Bahkan ketika saya datang ke Beirut itu sedikit ketawa, saya bukan mentertawakan ya, tapi tersenyum. Apa ya? Hizbullah itu menuliskan begini. Di sini pernah dibangun kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Dihancurkan Hizbullah 1982. Tinggal puing-puingnya itu tidak dibangun apa-apa oleh Libanon. Untuk melihat betapa Amerika Serikat itu sukanya mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Bukan untuk menata gitu ya. Bukan untuk menata tetapi memporak-porandakan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi memang tergantung ini political will adakah pemimpin Amerika yang baik yang mau melihat keadilan. Ya, dia hanya menerapkan demokrasi untuk negaranya sendiri. Ya, double standar selalu gitu. Ya, itu. Nah, demokratisasi di dunia Islam itu memang pada nilai-nilai demokrasi Barat itu tidak semuanya jelek. Ya, kita bisa mengambil yang misalnya pemimpin itu ya harus dibatasi, harus diawasi, harus kekuasaannya dibagi-bagi. Itu memang kalau dijalankan dengan betul akan memberi solusi bagi persoalan masyarakat ya. Kita sekarang ini oke itu sudah mulai mau menyelesaikan konflik sesama negara anggotanya. Semula itu malah ya kita lihat coba. Oke itu kan semakin ter, eh, terpenggal-penggal ya terutama sejak ada Abraham Accord 2017 di mana Bahrain eh, Uni Emirat Arab dan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi membuka kerjasama membangun rel kereta api dengan Israel. Ketika terjadi gempuran ini, mereka mau ngomong apa? Mau ngecam Israel, ya? Tidak di, apa tidak bisa netral, ya. Tetapi kayaknya semoga ini menjadi momen persatuan dunia Islam ya, bahwa orang Yahudi itu eh, perilakunya ya sama yang kalau Anda belajar Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah kan jelas ya bahwa mereka memang orang yang tidak bisa dipercaya, munafik gitu kan.
bahkan sering digambarkan seperti monyet gitu ya. Itu yang saya pelajari ya, memang seperti itu. Kalau kita lihat kenyataannya juga seperti itu. Ya, jadi gerakan politik Islam saat ini masih berjuang mendapatkan keadilan dan kemerdekaan dalam menghadapi penindasan yang berdalih liberalisasi, demokrasi, sekularisme, ya, inklusivitas itu, persamaan gender. Kalau ini kalau saya teruskan soalnya panjang, ya, jadi saya akhiri di situ. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 120 juga orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka gitu. Ya, jadi yang kita punya ini selalu digempur habis, dikikis supaya tidak kelihatan bagus ya. Itulah kemungkinan ya kalau kita percaya itu kerja setan ya. Kerja setan itu yang tidak yang salah itu kelihatan bagus. Ya, salah itu kalau dilakukan berulang-ulang, dikemas-kemas, jadi kelihatan benar. Ya tidak. Jadi kelihatan seolah-olah penuh humanisme gitu. Nah, itulah yang saya alami di kampus saya. Maaf ya, yang eh, yang mengikuti cara-cara itu lebih banyak gitu ya. Cara-cara Barat melihat dunia Islam, makanya tidak heran kalau orang Islam sendiri sebetulnya em, lebih condong ke konsep-konsep politik Barat daripada konsep politik Islam, padahal belum mempelajari itu ya yang saya rasakan. Mari kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan konsep politik dan negara yang sesuai dengan ajaran Islam semampu kita. Kalau menurut saya seperti itu ya. Sekian saudara-saudara sekalian, saya akhiri pertemuan kita. Ini sudah jam berapa, Mas? Anda tidak menyetop saya ya. Eh, saya akhiri pertemuan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, tadi sepertinya bahasannya seru sekali, Bu. Saya jadi kurang enak kalau mau memotong Ibu. Mohon maaf, Ibu. Ya, Terima kasih Ibu Dr. Siti Mutiah Setiawati atas penyampaian materinya yang luar biasa. Tadi menarik bagaimana Ibu menyampaikan berbagai poin-poin, ya. Tapi satu hal yang saya highlight adalah bagaimana kita mempelajari politik Islam. Metodenya adalah dengan kita belajar dari sejarah, kemudian coba kita konstruksi kembali mm, seperti itu, ya. Menurut saya sangat bagus begitu. Baik, langsung saja Ibu serta peserta sekalian kita lanjutkan ke sesi diskusi. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan dapat disampaikan secara langsung melalui raise hand di Zoom gitu ya ataupun melalui chat begitu. Mungkin kita dahulukan yang dulu barangkali ada yang ingin menyampaikan secara langsung kepada Ibu. Eh, Belum ada, coba kita telah beberapa chat yang masuk Ibu. Di sini ada ya. satu pertanyaan yang menarik dari Bapak Irwan Saleh bahwa politik dalam Islam secara konsepsional sesungguhnya tidak dilakukan. Akan tetapi, kepemimpinan itu dalam realitas selalu terdistorsi karena godaan materi dan prestis sehingga sering tersandung pada para pemimpin yang jatuh pada kerendahan dan untuk mempertahankan kekuasaannya begitu ya. Nah, di sini terjadi penyelewangan ajaran sehingga menjadi pemimpin itu apa namanya? Jadi pemimpin yang kotor seperti itu, Ibu. Nah, eh, terhadap kejadian yang sering terjadi ini, bagaimana tanggapan dari Ibu Siti Mutiah? Langsung saya jawab atau mau dikumpulkan? Bu, langsung dijawab aja nggak masalah. Ya, itulah Bapak Irwan ya, Bapak Irwan yang terjadi mengapa konsep politik Islam itu tidak kemudian dicibir ya oleh Barat maupun oleh yang mengikuti konsep politik lain ya meskipun seperti sosialisme itu ya. Itu dicibir karena eh, mana konsep politik Islam diterapkan dengan konsisten seperti ajaran Islam terus menjadi contoh tidak ada apa tidak ada penyelewengan, kemudian tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Itu memang oleh oleh para orientalis itu didengung-dengungan seperti itu. Apa konsep politik Islam?
Wong diterapkan di negara yang mayoritas Islam yang terjadi orang Islam tuh kalau memimpin ya korup gitu, Pak. Ya, itu memang yang terjadi. Lah, kalau apa ya, bagaimana kemudian kita mencegah apa pemimpin yang seperti ini yang susah ya. Jadi kayaknya itu sebetulnya korupsi itu ada di seluruh pemimpin, tidak ada Islam, ada dunia Islam. Ya, baik Islam maupun yang dunia Islam. Mengapa yang non-Islam itu seperti pemimpinnya itu tidak korup, baik gitu ya? Karena mereka membuat hukum. Ya, yang membuat hukum yang baik, yang kemudian bisa mencegah seseorang itu melakukan pelanggaran, mencegah hukum itu mencegah orang. Lah kita ini di negara di dunia Islam memang yang menggunakan syariah loh. Itu syariah itu memang isinya hanya pointer-pointer larangan, tetapi tidak pada ini ya pelaksanaan secara detail. Hukumannya apa dan berlaku pada siapa. Itu yang hukum pencegahan itu tidak apa ya kurang hukum pencegahan itu kurang diberlakukan. Kalau Bapak melihat itu justru penangkapan korupsi itu seperti kebanggaan bahwa dia seorang presiden nih korupsi di zaman saya itu bisa 300 orang di penjara gitu misalnya. Harusnya kan tidak bangga. Berarti korupsi masih berlangsung, tetapi itu justru bangga karena kita gagal membentuk hukum yang mencegah korupsi. Kan sudah ada undang-undang korupsi, semua hukum itu yang diberlakukan untuk apa itu diciptakan ya, terutama kalau di Indonesia itu untuk dilanggar, untuk dimanipulasi ya Pak. Dimanipulasi kan katanya saya hanya baca ini ya karena ini sebetulnya teman saya yang kena yaitu Pak Wamen ya Wakil Menteri Hukum dan HAM. Wah, kalau suruh menyingkat malah susah, itu kan terkena kasus korupsi yang dia ahli hukum pidana loh Pak. Gimana dia menggunakan hukum itu untuk mencari celah-celahnya. Justru kalau di Indonesia itu helm itu tidak untuk melindungi kepala, tetapi ataupun supaya taat undang-undang, tapi melindungi dari polisi itu masalahnya ya. Jadi di negara-negara Islam yang lain juga begitu, Pak. Eh, Dua negara Islam yang terkenal dengan pelanggaran digital, penipuan itu karena saya pernah ditipu oleh orang Pakistan ya. Itu Pakistan dan Bangladesh, dua negara Islam, coba. Memang itu tantangan kita, Pak. Jadi kita masih gagal membentuk hukum yang mencegah supaya orang itu tidak melakukan pelanggaran. Dan kalau melakukan pelanggaran, hukumannya jelas, tegas. Ya kalau kalau si A melakukan pelanggaran, nah kalau sekarang negara kita ini ya parah. Belum mulai pemilu sudah melanggar hukum duluan. Gimana mau nanti kalau sudah pemilu mentak hati Pak, sudah pesimis kalau saya, ya itu. Begitu Pak yang bisa saya tanggapi. Memang itu kelemahan kita, ya. Ya banyak orientalis, nama-namanya tiba-tiba saya lupa. Ada orientalis yang itu. Masa depan konsep politik Islam itu tergantung pada adat role model yang dijadikan contoh bahwa negara Islam tanpa korupsi, tanpa kekerasan gitu ya. Maka itu berdamai ya. Nah, itu maka baru konsep politik Islam itu kemudian jadi wacana dunia gitu. Jadi, Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mengingatkan kembali bagi peserta bahwasanya bagi yang ingin bertanya dapat mengajukan raise hand untuk bertanya secara langsung. Sehubungan belum ada yang raise hand, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang dalam chat. Ini kembali ada pertanyaan Ibu dari Bapak Mondari dari Cimahi, Jawa Barat, gitu ya. Eh, izin bertanya, Ibu, jika tidak salah menyimak tadi bahwa yang dimaksud politik adalah power atau kekuatan yang mengatur dan menata masyarakat menuju cita-cita kehidupan yang tentram dan aman. Merujuk pada definisi politik ini,
maka maknanya kehidupan yang tentram dan aman itu adalah dalam aturan Islam. Maka bagaimana Ibu pemateri memandang NII yang ada di negara kita Indonesia? Kemudian bagaimana pendapat Ibu terkait politik di Indonesia serta menurut Ibu eh, menurun atau naik begitu dan kira-kira apa penyebab serta bagaimana solusinya? Kepada Ibu Siti Mutiah, dipersilakan. NII itu apa ya, Mas? Negara Islam Indonesia? Nggih, iya Bu, Oh, Negara harusnya. Islam Indonesia. Ya, Hmm. eh Pak Mondari, kalau eh, awal mula dari politik itu memang bagaimana kekuasaan yang mengatur masyarakat supaya mencapai tujuan bersama. Yang tujuan bersama itu ya kesejahteraan, perdamaian, keamanan, ya, safety, security. Kalau safety dan security itu kalau dalam bahasa Indonesia sama ya, tentang keamanan. Tapi ini beda, security itu masuk pertahanan keamanan, safety itu aman. Ya, aman, kita hidup tuh aman gitu. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan sebetulnya kalaupun negara itu tidak menerapkan hukum-hukum Islam, kalau kita tetap taat pada Islam itu eh, kita tetap taat pada Islam, insya Allah itu kita diberi ketenangan dan ketentraman. Itu kalau di Indonesia ya Pak ya, saya lihat banyak sekali nasib orang Islam yang menjalankan syariah Islam di negara yang mayoritas bukan beragama Islam itu mengalami nasib yang mengenaskan. Ya, contohnya Rohingya di Myanmar, kemudian Uighur di Cina, ya, Chechen di Rusia, Chechen di Rusia. Itu kan Chechen itu ingin merdeka karena dia merasa punya minyak ya, tapi kemudian ditekan terus ya. Ini dunia Islam di Perancis itu kelompok Islam itu sebagian besar pendatang ya, mantan penjajah Perancis. Jadi banyak orang Aljazair, kemudian Maroko ya, Tunisia, mantan jajahan Perancis itu yang kemudian tinggal di Perancis. Nah, dia kan ekspresi Islamnya kuat sehingga Macron itu kemudian me- mengenalkan larangan menggunakan atribut-atribut keagamaan. Ya, jadi ini eh, politik yang kemudian digunakan untuk menekan kelompok Islam itu banyak sekali, Pak. Sekarang ini juga di Amerika Serikat sendiri terjadi konflik antara yang mendukung Israel dengan yang mendukung Arab Palestina, yang diekspresikan orang yang mendukung Arab Palestina itu ya orang Islam gitu, misalnya seperti itu. Kemudian Islam di Amerika Serikat sendiri ada larangan ya, seperti tidak tertulis. Orang Islam itu membangun masjid dengan bentuk masjid. Masjid banyak di sana, tetapi bentuknya itu tidak seperti masjid-masjid kita ini. Waktu saya di Swiss juga begitu. Jadi seperti rumah biasa. Tidak boleh ada loudspeaker, ya. Tetapi ada satu gereja yang dilarang untuk didirikan di Bogor karena tidak jelas IMB-nya, katanya hanya untuk gedung pertemuan, ternyata jadi gereja. Itu heboh internasional gitu ya. Memang itu nasib orang Islam di negara yang mayoritas bukan Islam gitu ya. Katanya mengatur itu tetap memperhatikan inklusivitas, tetap memperhatikan minoritas, tetapi kalau itu yang minoritas Islam itu kita digencet. Itulah nasib kita, Pak ya. Kalau pendapat saya negara Islam Indonesia itu kalau saya ditanya ya sekarang untuk sekarang ini tidak masuk akal ya, karena apa, kita sudah menjadi masyarakat yang heterogen. Yang paling masuk akal adalah bagaimana Islam itu harus diakomodasikan di dalam kebijakan negara itu ya. Jadi diakomodasikan jumlah penduduk Islam yang dulu oleh Presiden Soekarno itu dideklarkan 95%. Ya sekarang turun jadi 85%. Oke, berarti jatah kita itu 85% itu yang harus kita perjuangkan.
ya, 85% penduduk ya kita. Jadi untuk pendidikan, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan 85% goes to Muslim community kalau di Indonesia. Dan negara Islam Indonesia saya kira itu akan menyebabkan NKRI bubar dan menyebabkan konflik gitu, yang menuju tenangan, ketidaktentraman. Saya terus terang kurang atau tidak setuju itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan berikut dari Ibu Mutijah. Mohon izin bertanya, Ibu narasumber, bahwa pemimpin berdasarkan konsep Islam dengan cara musyawarah. Dalam hal Hmm. ini juga harus mengetahui proses sosok pemimpin yang akan dipilih. Jika yang akan dipimpin juga meliputi area yang luas dengan masyarakat yang banyak, dengan masyarakat yang banyak begitu ya, apakah akan tidak sama risikonya dengan dipilih dengan cara voting, sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan. Monggo Ibu Siti Mutiah bisa menjawab. Ya, baik ya. Jadi ini juga musyawarah ini perlu kajian lebih mendalam. Karena Ibu, sebetulnya di zaman teknologi maju itu gampang Ibu. Ya, membagi area ini jelas kita itu 36 provinsi ya. Ya betul, Mas Zahid. Ayo, kalau nggak tahu ya. Saya karena 33 kemudian jadi 36 provinsi ya. Kita 36 provinsi itu tinggal dibagi gitu ya. 36 provinsi kan, eh, logika kita itu provinsi itu kan terbagi menjadi em, eh, 36 provinsi itu kan terbagi menjadi kabupaten, ya, kabupaten terbagi menjadi kecamatan, kecamatan itu kan hierarkis ya, kecamatan terbagi menjadi kelurahan, kelurahan jadi desa. Itu hierarki kalau di negara kita itu sangat jelas ya komposisinya, sehingga musyawarah itu bisa dilakukan dari tingkat dasar kemudian diangkat ke tingkat atas untuk mencapai misalnya nanti siapa yang keluar dari satu provinsi itu pemimpin. Mungkin tidak hanya satu, mungkin 3 atau 5 orang dari provinsi-provinsi ini digabungkan, kemudian cari musyawarah akan berkurang terjadi musyawarah terus-terus, akhirnya akan terjadi dua dimusyawarahkan, ya akhirnya eh, lingkupnya yang memusyawarahkan itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Itu ada teknologinya, Ibu. Sebetulnya ya, saya kan lahir di masa kolonial. Untuk teknologi itu beda dengan Mas Zahid, ini kan lahir di zaman milenial, Mas. Tentu saja Anda menguasai teknologi cepat ya. Tapi saya tahu itu ada teknologinya untuk bagaimana mengatur apa demografi itu dibagi-bagi, kemudian itu tadi kecamatan, kelurahan. Kan IKTP kita sebetulnya idenya seperti itu, Bu. Sayangnya ya dikorupsi itu. Sehingga IKTP yang harusnya jadi identitas tunggal itu tidak terlaksana, tidak terwujud ya. Nggak apa-apa ya. Jadi ada solusi yang lain. Jadi dengan teknologi bisa gitu ya. Baik, Ibu Mutiah, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, ternyata Ibu serta peserta sekalian telah hadir di antara kita, Bapak Arkom Kuswanjono. Assalamualaikum Pak Arkom. ya, Beliau merupakan dosen pembina Profating, Ibu, yang kemudian ya, menjadi apa namanya, yang melaksanakan dari program webinar integrasi kemudahan agama ini, begitu. Mungkin dari Pak Arkom, eh, sekiranya dapat memberikan tanggapan atas pematerian pada sore hari ini kepada Bapak Arkom Kuswanjono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ibu Dr. Mutia ini, Bu Titi. Alhamdulillah sudah bersedia memberikan pencerahan pada kita semuanya. Hmm. Beliau ini dulu juga aktif di Profetik ya. Cuman Ya, mohon maaf saya
belum bisa menggerakkan lagi ya yang profetik gitu. Iya. Insya Allah mungkin lain waktu kita bisa mengembangkan lagi kajian profetik di Maskam kita ini. Eh, saya mohon maaf tadi nggak mengikuti dari awal ya karena ada kegiatan di UNY. Saya hanya mendapatkan yang sebagian yang di belakang itu, tetapi meskipun yang saya dapatkan sedikit, tapi bagi saya ada satu hal yang sangat penting ya untuk kita bisa memahami tentang perpolitikan kita ya, perpolitikan Islam ini yang kalau boleh kita agak apa ya mengintrospeksi diri ya, tampaknya belum cukup berhasil lah itu ya. Kita itu membangun apa perpolitikan Islam kita ini gitu kan. Meskipun tadi secara internasional Bu Titi ya, memberikan gambaran ya bagaimana di luar negeri ya, politik luar negeri ya terkait dengan Hizbullah, kemudian apa yang lain tadi ya itu berhasil katalah begitu eh, apa Taliban ya berhasil untuk menghalau apa dari luar yang sebenarnya memang betul tadi kita ini memang bagaimanapun termakan oleh media ya. Dan harus diakui juga media kita juga salah kalah mohon maaf ya tidak mampu bersaing memberikan informasi yang benar ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi harus diakui juga ya banyak kalangan umat Islam terutama di Indonesia ya karena semua informasi itu diolah yang didesain oleh Barat katakanlah demikian ya sehingga kita seringkali bingung juga sebenarnya Hizbullah itu tuh teroris bener apa enggak. Sebenarnya Al-Qaeda itu bagaimana ya. Kalau Iya. ISIS kok nampaknya saya masih mengatakan bahwa itu ya nggak Islami juga ya, tapi Iya. ini saya nggak tahu mungkin Bu Titi juga bisa memberikan penjelasan juga tentang posisi ISIS di sini. Eh, apa yang media yang kita sering dapatkan ya justru ISIS ini tidak sesuai dengan nama Islam yang dipakainya begitu. Nah, dan saya juga kalau memang itu betul-betul memperjuangkan Islam, kenapa diam terhadap isu-isu Palestina dan seterusnya gitu ya. Mungkin nanti kami juga mohon pencerahan juga di situ gitu kan. Tetapi tadi yang Bu Titi juga sampaikan ya, PR besar politik kita ya, yang belum bisa katakanlah itu menunjukkan secara empirik bahwa negara Iya. yang menggunakan prinsip-prinsip Islam itu prinsip Islam masih menggantung di awang-awang lah katalah gitu ya, menjadi sesuatu yang sifatnya normatif, tetapi bagaimana aplikasinya, implikasinya diturunkan dalam kebijakan, strategi dan sebagainya itu mungkin secara umum ya kita bisa melihat kok belum tampak kelihatan ya. Misalnya Islam ini kan mengajarkan persatuan gitu kan, tetapi justru banyak ya di negara-negara Islam ini bentrok-bentrok ya dalam apa sesama orang Islam sendiri misalnya seperti itu. Kita punya ajaran tentang terkait dengan ilmu pengetahuan ya, tapi kalau mau kita bandingkan begitu kemajuan teknologi dan sebagainya itu juga tampaknya belum berimbang adalah gitu. Nabi kita ini seorang pedagang ya, artinya secara ekonomi beliau itu sudah bisa membangun ekonomi pada saat itu juga tampaknya belum menginspirasi umat Islam sendiri untuk bisa mengembangkan ekonomi dan menguasai dunia. Menguasainya Islam kan bukan menguasai dalam arti negatif pasti ya. Kalau Islam berkuasa dengan nilai-nilai keislamannya pasti harusnya nilainya positif katakanlah itu. Nah ini beberapa insight yang tadi saya dapatkan dari Bu Titik kayaknya kok cukup menarik ya untuk didiskusikan ya. Nah sebagai ahli di dalam bidang itu ini mungkin akar-akar problemnya itu di mana ya? Kita sudah punya value, punya nilai, punya Al-Quran yang sangat tinggi nilainya, tetapi kenapa justru kita sendiri kok berat sekali menerapkan itu, tetapi justru karena kita menemukan prinsip Islam itu di negara-negara yang tidak Islam gitu kan. Iya. Jadi ini eh, kenapa ini terjadi ya? Kalau sudah tahu sumber masalahnya, jangan-jangan kita bisa mengurai bagaimana membangun perpolitikan yang baik ya sesuai yang Islami itu di masa yang akan datang. Mungkin itu hanya sedikit-sedikit apa yang respon yang bisa kami sampaikan, tetapi
overall ya terima kasih sekali atas seluruh pencerahannya tadi. Maturun. Makasih juga Mas Zahid ya sudah jadi moderator bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Arkom Kuswanjono atas tanggapannya. Monggo dari Ibu Siti Mutiah, barangkali Ya, ada tanggapan balik sekaligus mungkin melihat waktu Ibu, nanti sekalian dari apa closing statement saja Ibu untuk menutup ya. pertemuan kita pada hari ini. Ya, Ibu. matur nuwun Pak Arkom. Tanggapannya selalu Pak Arkom itu menggelitik ke yang apa substantif gitu ya. Saya tadi saya catat ini akar jadi akar permasalahannya gimana kok konsepnya tuh udah bagus semua tetapi kok diterapkannya gagal gitu ya. Ya itu kalau akar permasalahannya kalau menurut saya memang kemungkinan kita sendiri kurang siap menggunakan konsep politik Islam itu, Pak, dari orang Islam sendiri. Tetapi juga kalau akan berhasil itu memang ada upaya untuk menghancurkannya. Tidak ada yang tidak suka gitu ya kalau itu menang. Amerika Serikat sendiri itu mengatakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah itu tujuan yang utama mencegah politik Islam itu berkuasa gitu ya. Jadi siapapun yang berkuasa boleh jangan politik Islam. Contohnya itu ya Ikhwanul Muslimin sudah menang lewat pemilu ya dianulir. Hamas menang lewat pemilu dianulir ya. Eh, Banyak contoh yang itu. Pokoknya yang dipilih jangan yang dari political Islam atau yang ingin menerapkan eh, apa konsep politik Islam termasuk Hamas ini ya. Hamas kan Amerika Serikat sendiri tidak setuju penghancuran orang Arab Palestina, setuju itu Joe Biden ya, setuju penghancuran Hamas. Nah, kalau Hamas itu dosanya apa dengan Amerika kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ada upaya Pak memang untuk menghancurkan. Itu kalau menurut saya akar yang membuat gagal. Kemudian ada yang saya em, tangkap tadi ada Taliban dan Hizbullah yang berhasil ya mengusir mengusir penjajahnya dari negaranya sendiri meskipun tetap dicap sebagai teroris gitu. Bagaimana dengan ISIS? ISIS itu oleh Hillary Clinton diakui itu ciptaan Amerika, Pak, untuk memecah belah untuk memecah belah Irak dan Suriah. Di Irak maupun Irak itu Amerika Serikat menduduki sejak 2003. Saya tuh waktu itu, kenapa kok Bu Titi sudah pergi kemana-mana tidak pergi ke Amerika? Saya tuh padahal iseng, kalau Amerika Serikat sudah meninggalkan Irak, saya akan berencana untuk call for paper ya, paling enggak untuk ke Amerika. Betul, dia pergi sebentar, 2011 tuh pergi, saya 2013 ke Amerika. Dia kembali karena ISIS. Katanya ISIS itu muncul sehingga Amerika Serikat perlu kembali ke Irak. Hillary Clinton sendiri dalam konferensi pers, dia mendirikan ISIS, termasuk ISIS. ISIS itu dia dirikan untuk memecah belah masyarakat Irak supaya mudah dikontrol, mengingat masyarakat Irak itu sulit dikontrol. Karena yang Sunni itu setia pada Saddam Hussein, itu musuhnya Amerika, yang Syiah setia pada Iran, musuhnya Amerika, kan sulit Amerika mencari dukungan di situ. Maka muncul ISIS yang Sunni katanya karena ada suku Kurdi yang juga Sunni itu Pak rumitnya itu ya ISIS sehingga saya itu karena mengamati Pak kalau teroris sejati itu ya menunjukkan mukanya Nasrullah itu menunjukkan mukanya ya ketua Taliban itu juga menunjukkan mukanya Pak lah ISIS itu ketua ISIS itu kan selalu ditutup mukanya lah itu beneran orang Irak atau orang Amerika di balik itu kan topeng tuh ada pernah wartawan itu iseng ISIS itu membawa senjata di depannya itu wartawan Amerika yang katanya akan dibantai ya tapi akan dibantai betul atau enggak karena fotonya itu ada wartawan Amerika tunduk kemudian ISIS membawa senjata gitu aja tapi apa terus menembakin ini kan enggak ada lah terekam itu apa glovesnya itu Oakley Oakley ya
itu buatan Amerika. Teroris sejati yang memperjuangkan Islam nggak mungkin menggunakan made in Amerika gitu ya. Jadi ini kalau ini saya dapatkan di YouTube, Pak. Keanehan dari apa ISIS itu ya. Jadi selalu menutup muka, kemudian menunjukkan mau membantai, terus difoto gitu ya. Apakah dibantai betul atau tidak ya kita tidak tahu gitu ya. Jadi Al-Baghdadi pendiri ISIS itu ya punya hubungan dekat dengan Amerika gitu. Jadi memang ini Timur Tengah atau dunia Islam ini memang banyak dikacaukan supaya memang dibuat tidak tenang gitu. Nah sekarang kan kita itu bagaimana melihat dunia ini bahwa kita orang Islam, kita jelas di dunia sana Islam tidak diperlakukan dengan adil, ya kita eh, kita tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan. Saya kan pernah dikritisi, ibu itu sebaiknya sebagai seorang akademisi netral. Siapa yang bisa bilang akademisi harus netral? Akademisi itu harus, saya akademisi tidak netral terus lang. Saya pro pada kemerdekaan, saya pro pada keadilan, saya anti kezoliman, saya anti kekerasan sebetulnya, saya juga anti penjajahan. Itu saya berpihak gitu ya. Saya berpihak pada kebenaran itu, keadilan itu ya. Jadi itu yang harus kita dengan kita akademisi kita harus berpihak ya. Kita harus berpihak, tidak netral, tetapi berpihak. Nanti akan tercermin di dalam setiap kita menanggapi sesuatu masalah, setiap kita mengisi webinar seperti ini, orang tua akan membaca kita berada di mana. Gitu. Matur nuwun sekali lagi Pak Arko, matur nuwun Mas Zahid, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Ya, semoga kita belajar sesuatu di sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ibu Dokter Siti Mutiah Setiawati MA atas tanggapan serta penutup yang luar biasa begitu ya. Terima kasih juga Pak Arkom atas tanggapan tadi yang juga menjadi apa namanya penyegar bagi forum ini begitu ya, serta peserta yang antusias dalam mengikuti sesi pematerian dan diskusi pada sore hari ini. Kami informasikan bahwasanya webinar integrasi ilmu dan agama bulan ini masih akan mengangkat tema besar seputar Islam, sosial, dan politik. Besar harapan kami, Bapak Ibu peserta dapat berpartisipasi dalam agenda-agenda webinar integrasi ilmu dan agama berikutnya. Insya Allah setiap hari Rabu sore pukul 15.30. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dari Bapak Ibu. Mari kita tutup agenda pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Matur Saya izin sangat, live ya, Bu Didi. ye, Nggih, matur matur nuwun. nuwun, ye. Sangatlah pencerahannya luar biasa. Mas Zahid, makasih. Iya, Bapak Ibu terima kasih juga semuanya, Pak matur Arkom. Saya nuwun. izin live Terima ya. kasih Bu Siti. Ji, Ya. Bu, matur nuwun, Bu. Ye.